Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu di dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 25 yang berbunyi, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Kristus Yesus ditentukan Allah jadi jalan pendamaian. Segala benda atau gambar salib adalah merupakan simbol utama di dalam hidup kita umat Kristiani. Salib pasti bisa ditemui di gedung gereja, di rumah orang yang beriman percaya kepada Kristus pun pada umumnya memiliki hiasan salib. Orang Kristen juga sering memakai kalung dan anting salib. Mengapa salib menjadi simbol utama kekristenan? Sebab salib adalah lambang pendamaian yang dilakukan Kristus Yesus, yang adalah wujud Tuhan Allah Bapa yang Maha Tinggi, mau turun serendah-rendahnya, bagaikan hina secara manusiawi. Ketika jatuh ke dalam dosa, seluruh umat manusia selayaknya dihukum mati dalam kebinasaan maut. Tidak ada jalan apapun yang dapat ditempuh oleh umat manusia itu untuk bisa dan dapat menyelamatkan dia dari hukuman dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sejak umat manusia melakukan perbuatan dosa, maka akibatnya kemuliaan dan kekudusan Allah tidak ada lagi di dalam diri umat manusia itu. Oleh karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha adil, maka kebinasaan atau maut menjadi hukuman atas dosa yang diperbuat oleh umat manusia terhadap Allah. Sebagai umat beriman percaya kepada Kristus, maka kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Bapa kita itu yang sangat mengasihi kita umat manusia yang berdosa. Oleh karena itu, Dia mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia, menerima hukuman dosa, menggantikan kita di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tubuh dan darahnya yang dicurahkan di atas kayu salib menjadi tebusan atau harga yang dibayarkan untuk melepaskan kita dari kebinasaan kematian kekal. Karena kematiannya di atas kayu salib itu, kita yang seharusnya dihukum tidak lagi mengalami hukuman karena Kristus yang telah membayarnya lunas bagi kita. Karena kematiannya lah kita yang mati menjadi hidup kembali. Hanya oleh karena penebusan sajalah, maka kita yang seharusnya binasa di dalam kematian kekal, namun boleh mendapatkan hidup yang kekal. Itulah jalan pendamaian yang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus bagi kita umat yang dikasihi dan disayanginya ini. Sesungguhnya ketika kita mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib pada hari Jumat Agung yang lalu yang baru saja kita peringati, seharusnya kita sangat berterima kasih dan bersyukur karena kasih-Nya yang besar bagi kita yang diselamatkan dari kebinasaan, terbukti dengan kebangkitannya pada hari Paskah yang juga baru saja kita rayakan pada hari Minggu yang lalu. Selain itu, keselamatan yang kita terima dari Allah adalah cuma-cuma.
maka sudah seharusnya kita sangat menghargainya dengan menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh ketika seseorang diberikan kesempatan yang kedua, maka ia akan menggunakan kesempatan tersebut dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu janganlah sia-siakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ingatlah betapa berharga dan besarnya pengorbanan Tuhan Yesus demi menjadi jalan pendamaian kita dengan Allah. Karena itu, jadikanlah salib sebagai pengingat kita bahwa Kristus sudah mati untuk kita, menebus kita dari kuasa, dosa, dan kematian kekal itu, terbukti dengan kebangkitannya untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, yaitu kematian kekal itu sendiri. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami bahwa sungguh kami harus sadari betul bahwa Tuhan Yesus Kristus itu memang sudah ditentukan oleh Allah Bapa sendiri menjadi jalan pendamaian karena iman kami kepadamu dalam darahnya yang adalah nyawa Tuhan Yesus sendiri diserahkan untuk kami. Kami sungguh-sungguh harus senantiasa menyadari hidup kami adalah untuk menyatakan rasa syukur, rasa terima kasih kami karena Engkau adalah Allah yang maha baik bagi kami. Sekarang kami juga mau adukan segala keberadaan kami dengan segala persoalan dan bergumulnya hidup kami yang menyebabkan secara tubuh jasmani kami sedang mengalami sakit penyakit yang sangat mengganggu diri kami Bapa. Tolong supaya kami boleh disembuhkan, karena kami percaya mujizat kesembuhan-Mu itu masih terjadi di dalam hidup kami umat-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya kepadamu. Amin.